lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya benar-benar kedatangan tamu istimewa, tamu dari jauh, sahabat dekat, sesama rekan hipnoterapis, Ibu Lila. Halo Ibu. Halo semua teman-teman di seluruh Nusantara. Thank you banget sudah Terima kasih menyiapkan waktu. Ya. Terima kasih undangannya Oma Linda. Terima kasih. Nah, Bu Lila kita langsung berbincang-bincang ya. Kan Bu Lila sebagai rekan sejawat saya, hipnoterapis handal yang praktek di Semarang, Ungaran. Semarang, di Ungaran. Nah, ya. Kalau nggak salah nih, Bu Lila kan punya kampus ya? Iya, ada kampus. Itu namanya apa dan terletak di mana, Bu? Sekalian siapa tahu ada teman-teman yang pengen. Nama kampusnya Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang, di Ungaran, di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Jadi bersebelahan dengan Kota Semarang ya. 20 kilo kalau dari Kota Semarang. Oke, ada jurusan apa aja, Bu? Prodinya yang jelas itu yang ada keperawatan S1. Untuk keperawatan S1 saya bisa berbangga karena untuk di Jawa Tengah itu satu-satunya yang akreditasinya A. Universitas swasta di Jawa Tengah yang akreditasinya A, keperawatan S1. Kemudian ada farmasi S1, ada ilmu gizi S1, ada kesehatan masyarakat S1, kebidanan S1, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, perpajakan, bisnis retail, bisnis digital, kemudian desain and fashion, ada semua. Sekitar ada 21 program studi. Luar biasa. Ibu itu terjun langsung ikut ambil bagian sebagai dosen atau Ibu cuman sebagai pemilik aja, Bu? Saya hanya di yayasannya, jadi sebagai pengelolanya. Ya, kalau pelaksananya kan universitas. Jadi kalau yayasan sebagai pengelola, jadi sebagai pengelola saja. Oke. Terus Ibu kurang sibuk gitu, Bu? Kadangkala sih kurang sibuk, ini gara-gara corona jadi kurang sibuk gitu. Hanya maklum gitu, Ibu kurang sibuk kok masih cari kesibukan banyak gitu. Iya, gara-gara corona saya jadi kurang sibuk. Oke. Jadi waktu Ibu belajar hipnoterapis bersama saya itu memang Ibu niatkan untuk belajar atau nambah ilmu gitu? Kalau soal hipnoterapis, itu sebetulnya saya sudah tertarik lama sebelum kita tahun 2014 ya Bu, belajar hipnoterapi. Ya, tahun 2014. Nah, lama sebelum itu saya sebetulnya sudah tertarik, hipnoterapi ini apa sih, gimana sih gitu loh. Saya awalnya mulai belajar-belajar, iseng-iseng belajar gitu kan, di yang biasa belajar yang 2 hari, sehari gitu kan. Ini apa sih oh gitu ya, menarik ya gitu, bisa kok kayaknya bisa dengan pikiran itu bisa kita kelola, kita mainkan gitu ya. Terus saya cari-cari ini kalau belajar yang benar di mana sih? Nggak cuma bisa apa sih, kayak ada program-program TV itu ya yang ada hipnoterapi, bukan hipnosis, hipnotis gitu kan, program-program TV. Itu kok bisa sih orang digituin gitu kan. Tapi kalau belajar yang benar di mana, yang bisa untuk terapi di mana? Saya mulai cari-cari nih gitu. Nah, nemulah gitu, nemu gitu di waktu itu sih nyari-nyari itu nemulah di tempat belajar di tempat jodoh dengan Pak Adiwe Gunawan di Surabaya gitu. Kok kayaknya menarik gitu ya. Terus buset deh harganya. gitu kan waktu itu ya. Kumpulin duit dulu nih gitu. Jadi saya udah pengen lama belajar gitu karena nggak tahu ya saya tuh nggak ketemu saya ya?
Iya, nggak ketemu, nggak kenal nih sama Oma Linda nih kalau nggak belajar di situ. Dari dulu saya tuh pengen kayaknya tipe saya tuh pengen belajar hal-hal yang baru gitu loh, hal yang baru gitu. Gitu. Karena hipnoterapi memang sudah lama gitu dan sebetulnya bukan baru kalau hipnoterapi, tapi saya sudah lama banget pengen belajar. Belajar sebelumnya tuh ya hanya permukaan saja, saya hanya kenal apa itu hipnosis, bagaimana menggunakannya. Tapi kan kalau di tempat lain tidak diajarkan protokol seperti di Pak Adi gitu, begitu lengkap kita tinggal nyontek lah istilahnya, nyontek buku sakti, jalan terapinya kan gitu. Terus Ibu setelah lulus langsung praktek ya Bu? Iya, alhamdulillah setelah lulus praktek sempat on off juga sih gitu karena kan kadang-kadang kepercayaan diri kita untuk melakukan terapi itu kan seiring kita praktek baru tumbuh gitu sampai akhirnya saya berhasil kalau di Pak Adi itu kalau kita mau masuk ke webnya Pak Adi itu kan kita harus menyelesaikan 25 kasus itu ya Bu ya laporan. Nah, akhirnya saya berhasil tuh dengan jungkir balik saya berhasil membuat laporan, menyelesaikan terapi untuk 25 klien, kemudian membuat laporan, ya akhirnya saya bisa berhasil deh salah satu terapisnya Pak Adi, sama dengan Om Linda. Ya, nah Bu, kan tak lihat nih, Ibu belajar hal-hal baru juga gitu. Iya, hobinya belajar hal-hal baru. Saya sampai bingung, kok hebat ya, bisa belajarnya sampai yang tidak pernah saya pikirkan gitu loh. Coba ilmu apa itu Bu yang baru Bu? Coba yang saya lihat bagus bunga-bunga itu. Oh, garnish sama carving. Oh, garnish. Garnish buah, ya. Jadi awalnya sih, jadi waktu awal pandemi tahun lalu ya, tahun 2020 Maret itu kan kalau nggak salah gitu. Anak-anak mulai diliburkan apa gitu, kita semua takut itu saya tuh awalnya cuma nanam-nanam gitu kan, nanam-nanam tanaman gitu. Lama-lama kok bosen juga ya gitu, bosen ngapain lagi ya gitu. Terus iseng nih, kan kampus waktu itu masih jalan, walaupun dengan daring, tapi beberapa dosen masih jalan, masih ada acara gitu. Iseng bikinin, kalau ada acara-acara rapat bikinin nasi kotak nih buat dosen-dosen gitu. Terus kita buat deh nasi kayak lunch, nasi kotak gitu kan, buat dosen gitu. Terus lama-lama saya iseng aja tuh, ini kalau ada orang bikin-bikin selamatan, bikin-bikin acara ulang tahun, kayaknya dibikinin tumpeng bagus ya gitu. Kita nerima pesanan tumpeng yuk, mulai nerima pesanan tumpeng gitu. Mak, tumpeng gitu kan, terus saya mulai lihat di Instagram nih, mana yang tumpengnya bagus gitu. Oh ternyata, loh tumpeng sekarang kok keren-keren nih, nggak kayak tumpeng dulu cuma dihiasin timun sama cabai doang gitu, sama tomat gitu kan. Terus saya, wah ini bikin kembang-kembang kayak gini di mana nih? Bikin buah kayak gini di mana ya gitu. Iseng saya scroll tuh Instagram, saya cari satu-satu yang tumpengnya paling bagus. Terus saya DM. Kayak kayak saya seperti nyari hipnoterapi juga nyari Pak Adi. Saya pokoknya nyari yang terbaik deh gitu. Untuk belajar tuh saya nyari tempat yang terbaik untuk belajar gitu. Terus saya DM, bisa nggak ini dalam masa pandemi ini saya bisa belajar nggak gitu. Boleh belajar nggak? Private deh, boleh private, bilang gitu, kalau nggak ini gitu. Akhirnya private, kayak gitu. Orangnya bersedia, ternyata orang Jogja nih yang ngajarin saya. Pembuat tumpeng juga, dan tumpengnya bagus sekali gitu ya. Nanti saya DM Mamah Olin, nama Instagramnya, yang ngajarin saya. Terus datanglah dia dari Jogja ke sini ngajarin saya. Setelah itu belajar sehari. Belajar tentu sehari belajar itu kan belum bisa tuh, Oma, ya kan? Masih 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 nggak karu-karuan bentuknya. Terus setelah selesai, cuma 1 hari belajarnya. Selesai belajar, itu waktu itu baru bunga-bunga dari wortel, dari beet, dari lobak gitu. Terus saya lihat lagi, oh kok ini ada lagi bunga yang bagus nih dari pepaya. Tuh belajarnya di mana? Jauh banget belajarnya, di Cepu. Cepu itu 6 jam dari kota sini gitu. Saya bingung lagi, kondisi pandemi gini gimana mau ke Cepu, saya takut keluar gitu kan. Tapi ya memang kalau kita memang
siap untuk belajar, gurunya tuh ada aja ya kebuka jalan gitu. Saudara saya, sepupu saya yang dari Jakarta lagi pulang ke Cepu gitu, dia punya rumah di sana gitu. Terus saya telepon, lagi di Cepu ya gitu. Aku mau nginep situ deh gitu, aku takut nginep di hotel, aku mau belajar ini gitu. Oh ya udah ditunggu. Akhirnya saya ke Cepu tuh belajar, khusus belajar carving buah sama bikin bunga pepaya. Nah, dari situ saya udah setelah belajar di situ, udah saya latihan, akhirnya bisa tuh bikin Memang suka carving ya, buah. Bu? Memang suka ya, Bu? Eee, saya tuh awalnya sih karena pengen bikin tumpeng bagus aja gitu, kayak yang dibuat orang-orang gitu. Terus lama-lama pas saya sudah terjun belajar, kok jadi memang menyenangkan gitu, gitu. Itu kalau saya kan nggak seberapa seneng ini prakarya begitu kan, Bu. Jadi saya melihat kok Iya. rumit sekali detail-detailnya itu ya gitu. Sebetulnya rumit atau enggak, sulit atau enggak itu kan tergantung kita mau apa enggak gitu. Karena saya udah seneng, karena saya udah suka, ya jadi gampang gitu. Jadi kayaknya memang passion ya, tergantung passion kita juga gitu. Apa nggak capek ya, Jadi Bu, nggak susah. belajar terus? Ya kadang-kadang ada capeknya gitu. Tapi nggak tahu, saya emang senang belajar hal-hal yang baru gitu. Apa yang memotivasi Ibu belajar tidak kunjung henti itu? Nggak apa ya, ya pengen aja jadi eh, orang yang ya bisa bermanfaat lah buat orang gitu. Apa yang saya pelajari, saya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Terus saya juga kadang-kadang kalau belajar sesuatu itu, saya nantinya pengen ngajarin orang juga gitu. Apa ya, motivasinya banyak sih gitu. Karena memang hobi ya Bu ya, udah bisa dibilang hobi belum ya? Belajar hal baru, senang mempelajari hal baru gitu. Yang Nah saya suka, terutama yang saya suka. nah kalau Ibu diminta untuk ngomong sama anak-anak muda gitu loh, soalnya saya kan juga memberi seminar pada anak-anak muda kan, Bu. Kebanyakan masalahnya mereka itu Iya. satu, malas. Untuk belajar itu enggan. Apakah Ibu punya kata Nah, kunci bagi karena mereka? anak apa ya kata kuncinya ya? Ya, karena anak muda sekarang itu rata-rata ya kalau saya perhatikan, eee, maunya serba instan gitu. Ya, Jadi, eee, maunya serba instan. Jadi sukses itu seolah-olah kayak bikin Indomie, Indomie aja harus dimasak gitu, padahal mie instan gitu, harus ada prosesnya gitu kan, nggak seinstan yang kita bayangkan. Nah mereka harapannya sekolah apa semua tanpa belajar nilainya bagus, tanpa nanti lulus sekolah tanpa dapat kerjaan, dapat duit banyak, nggak bisa gitu. Kalau saya sih tetap menikmati proses gitu. Menikmati proses itu lebih penting daripada hasil akhirnya kalau saya. Jadi kita bisa Eee, untuk anak-anak muda yang sekarang kata kuncinya ya, nikmati prosesnya dan jangan lupa bersyukur, itu aja sih, Bu. soalnya kan hampir anak-anak ini tak tanya cita-citanya apa, kan sebagian besar YouTuber gitu. YouTuber. Iya, karena melihat contoh gitu loh. Contohnya ya ada contoh gitu yang kita tahu YouTuber yang Kenal, jadi terkenal kaya, sekarang itu. gampang. Nah, gampang. Jadi padahal mereka nggak lihat prosesnya kan gitu. Bagaimana sih YouTuber ini dari awal gitu sampai jadi sekarang ini prosesnya juga lama sebetulnya nggak serta-merta ini dan dia juga belajar loh, belajar oh gimana sih ternyata dia juga sebagai YouTuber itu belajar, oh ternyata yang dimaui anak muda tuh seperti ini loh, dia belajar loh itu. Oh kalau saya begini mereka tuh sebel sama saya. Kalau saya begini mereka senang. Maka dia membuat hal-hal yang disenangi bukan membuat hal-hal yang dibenci gitu. Gitu. Begitu dia membuat konten YouTube nih, kemudian ada komen-komen tidak enak, dia langsung ubah loh kontennya. Jadi pokoknya dia akan belajar terus, dia juga terus belajar, bukan bukan dia sekedar bikin konten, sekedar dia cari loh konten yang disukai orang, disukai. Ini saya apa nih? Kemudian dia juga belajar, dia mencari, oh kontennya dia nih siapa nih penonton utamanya nih. Oh ternyata si emak-emak seluruh Indonesia senang nih sama dia gitu.
maka dia akan membuat konten yang disukai oleh emak-emak seluruh Indonesia. Jadi bukan sekedar membuat konten gitu. Dia juga belajar terus, prosesnya panjang dari dia nol sampai sekarang tuh prosesnya sampai hasilnya miliaran dalam sehari itu prosesnya juga panjang, bukan langsung buat langsung dapat miliaran, enggak juga. Oke, Jadi Bu. memang menikmati proses. Bu, kalau saya Ya, nanya, susah nggak sih garnish dan carving itu? kalau saya enggak. Ada contohnya mau lihat? Boleh, Coba boleh. saya Ya. tampilkan. Ini kemarin saya buat. Nih kemarin saya buatnya. Oh, bagus sekali. Itu Batu makan waktu semangka. berapa lama? Saya buatnya 1 jam. Oh, 1 jam. Dulu pertama kali belajar berapa jam? Kalau pertama kali belajar lama dan pada bocel-bocel. Dan bocil-bocil. Kalau ini saya sudah. Senangnya apa, Bu, belajar begitu? Ini melatih kesabaran, Bu. Melatih kesabaran dan kita harus detail. Oh. Pernah nggak, Bu, nggak jadi, Bu? Sering. Bukan cuma pernah, sering, sangat sering tidak jadi. Nanti kalau nggak jadi, itu mbak-mbak belakang pada, udah ampun-ampun Bu, saya jangan dikasih makan semangka terus tiap hari gitu. Pepaya atau semangka. Sampai pernah merasa give up, udahlah gitu. Pernah? Enggak pernah kalau give up. Tapi pernah sebel karena nggak jadi iya, tapi give up enggak. Oke. Saya lihat juga suami terlibat juga ya, Bu. Waktu itu ikut belajar karena temenin saya, Bu. Oke. Temenin saya. Jadi suami Temenin saya. ikut belajar juga malah ya. Iya, nemenin. Oke, Bu, sekarang kita bicara soal hipnoterapi, Bu. Saya pernah lucu juga, Bu. Kami perjalanan dari Denpasar ke Singaraja satu rombongan. Nah, jalannya itu belok-belok, Bu, berkelok-kelok. Naik dan berkelok-kelok. Nah, ada satu anak muda yang bagian main keyboard itu mabuk. Iya. Dia bilang, "Tante, tolong dong, saya dihipnosis nih, saya enggak kuat, mual, sudah mau mutah nih, tolong Tante." Akhirnya saya hipnosis, Bu. Saya di mobil tuh saya kasih sugesti, saya hipnosis. Yang teriak supirnya, Bu, "Stop, Bu, stop, saya sudah enggak kuat ini, saya ngantuk." Iya, bisa gitu. Saya juga heran, ini kenapa? Tapi memang kadang-kadang, satu lagi waktu saya klien quantum slimming. Itu juga ya kan awalnya juga dengan skrip yang sama gitu untuk menginduksi gitu. Tapi kan quantum slimming lebih lama tuh prosesnya, proses terapinya lebih lama. Durasinya lebih lama. Itu skripnya jatuh sendiri karena saya juga ikut ngantuk. Yang membacakan ikut ngantuk. Nggak pernah kayak gitu. Sampai saya kaget, untung kliennya udah deep. Saya kaget. Kalau itu kayaknya semua terapis ngalami, Bu. Oh ya. Terapisnya itu ikut saya juga. teler. Terapisnya ikut teler bener gitu. Saya biasanya kalau habis terapi satu klien, biasanya saya langsung pulang, mandi tidur biasanya. Karena memang teler banget saya gitu. juga habis terapi. Dulu sebelum COVID lebih parah lagi, Bu. Habis terapi langsung tepar saya, mandi aja enggak kuat, Bu. Capek. Apalagi waktu saya menyelesaikan 25 kasus itu, Bu. 25 kasus itu saya sehari terapi 2 orang loh. Bayangkan tepar saya. Iya, memang energinya habis. Ya, mungkin yang awam nggak ngerti bahwa terapis itu energinya habis untuk terapi. Iya, makanya ya harganya agak mahal tuh, tolong deh, kita memang energinya habis gitu loh. Iya. Nah, Bu, selain Ibu belajar terus, Ibu juga punya bisnis, Ibu juga menekuni dunia pendidikan yang perlu serius pemikirannya, karena itu kampus nggak main-main juga. Nah, juga Ibu kan punya 2 anak ganteng-ganteng nih, kerucil-kerucil hebat nih. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu buat mereka, Bu? Yang jelas, tapi saya tetap dibantu, ada neni 1 gitu yang ngurusin mereka kalau saya lagi ke kantor gitu. Tapi yang jelas kalau buat mereka pagi tetap saya sama mereka gitu ya, pulang kantor
Kemudian kalau sekarang kan sekolahnya daring, ya udah nemenin mereka daring gitu ya. Ternyata benar kata meme-meme yang di medsos gitu ya, nemenin anak terutama yang masih kecil itu nemenin daring mereka tuh memang luar biasa emosinya. Terkuras gitu. Memang hebat deh guru-guru kita tuh di sekolah ya. Dan selama setahun lebih ini kita harus nemenin mereka daring gitu. Jadi ya sekarang otomatis kalau dulu kan pagi gitu ya, sebelum COVID ini waktu untuk mereka pagi pulang sekolah gitu ya. Gitu. Nah sekarang kan seharian dengan kita, tapi kan kalau kita pas sedang ke kampus gitu ya dengan neninya. Nah untuk neni itu hanya apa ya, hanya saya tidak ada gitu, tapi masalah menu makanan gitu tetap saya eh, yang menyiapkan gitu. Oh mereka hari ini makan ini, tetap saya nyiapin pagi gitu. Bu, ada masalah nggak anak-anak dengan daring? Kan ada banyak keluhan yang ke tempat saya bahwa terutama anak yang sifatnya aktif ya Bu, ekstrovert. Ya kan senengannya bergaul dengan teman, membuli teman. Jadi kalau sehari nggak membuli teman tuh kayaknya gitu. Enggak sih, alhamdulillah nggak ada kalau itu. Kalau untuk membuli teman, alhamdulillah nggak ada. Saya selalu tekankan ke mereka bahwa membuli itu sangat tidak baik. Dibully juga tidak enak gitu. Jadi saya tekankan ke mereka untuk itu. Jadi tidak ada bully membuli ya, kecuali memang tawuran antara kakak adik itu tetap tiap hari ada. Tapi kalau membuli teman itu saya selalu tekankan ke mereka itu tidak Maksud baik. saya kan kalau anak yang eksternal tuh senengannya kumpul sama temen, terus kalau dia nggak kumpul sama temen tuh kan kayak tersiksa banget gitu loh Bu. Enggak sih, nggak ada masalah untuk itu, nggak ada masalah. Jadi masalahnya cuma satu Bu, gitu, anak-anak ini apa namanya, kan anak yang aktif pada awalnya gitu. Jadi pada saat daring itu mereka udah punya trik, videonya dimatiin mereka loncat-loncat gitu, kadang-kadang kalau nggak dilihat loncat-loncat sendiri, lari-lari di kamar gitu kan, masing-masing sudah saya belikan tab untuk mereka daring gitu ya. Dan saya masing-masing sudah punya tab untuk mereka daring. Ya itu aja. Dan masalah lainnya adalah setelah COVID ini, aturan saya tentang bermain gadget sudah tidak berlaku lagi. Gimana Bu? Mereka tidak bisa keluar rumah gitu kan. Kemudian bermain gadgetnya dilarang, dibatasi. Saya juga udahlah nggak selama pandemi ini ya aturan yang saya buat tadinya kan gadget itu hanya Sabtu dan Minggu saya buat untuk mereka bisa bermain sepuasnya dengan gadget gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa dan mereka nggak bisa keluar rumah. Tapi akhir-akhir ini mereka bosan juga akhirnya dengan gadget ya. Ya alhamdulillah kan lingkungan rumah saya kan satu lingkungan dengan kampus gitu. Jadi kalau mereka bosan mereka keluar main air, main sepeda gitu masih aman gitu karena jauh dari lingkungan mana selama pandemi itu. Jadi selama daring pasti ditemani ya Bu. Kadang-kadang saya yang nemenin kalau pas saya ada gitu. Kemudian kalau saya nggak ada, ayahnya gantian. Kalau ayahnya dan saya lagi nggak ada, sama neneknya saya suruh temenin. Oke, Gitu. oke, ya. Terima kasih Bu Lila sudah berbagi. Kalau Bu Lila pesan tadi kan sudah disampaikan sama anak-anak muda, jangan takut belajar. Belajar itu sangat nikmat. Belajar enak kok, menyenangkan. Enggak, yang jelas menikmati proses. Jadi jangan hasilnya yang dipikirin gitu. Hasilnya mah kita serahkan aja sama Tuhan. Kalau tentang keluarga, mungkin Ibu ada pesan sama anak-anak. Maksudnya jangan takut lah, mau daring mau apapun, kita masih bisa kok nemenin anak-anak. Iya, kalau soal daring itu saya pesennya untuk anak-anak atau untuk ibunya nih? Itu ibunya, soalnya kan banyak ibunya yang frustasi nih Bu. Soalnya saya kan nggak mengalami karena anak saya Anaknya sudah udah gede ya. berkeluarga semua, iya. Iya Cucu-cucu saya baru benar. bayi, jadi saya nggak ngalamin. Jadi saya ingin ibu yang mengalami yang pesen sama ibu-ibu lain. Kadang-kadang anak-anak itu juga setelah daring mereka kan bosan gitu. Jadi
mereka mematikan videonya, mereka lompat-lompat sendiri nih di kamar gitu. Tapi untuk anak saya nggak tahu kan tipe anak beda-beda ya. Untuk anak saya, begitu nama dia dipanggil, dia udah langsung duduk gitu, udah langsung ngidupin videonya gitu, udah gitu. Itu dipanggil gitu kan. Saya harus nemenin untuk mengingatkan selama dia istilahnya petakilan di kamar gitu kan. Selama itu saya udah biarin aja deh gitu. Saya nggak terlalu, ayo duduk rapi gitu, karena bagaimanapun anak-anak itu kan fokusnya cuma tahan paling 10 menit. Mereka tahan fokus, iya kan? Enggak. Kalau kita nih daring nih 1 jam kita bisa nih duduk diem di sini gitu kan. Anak-anak kan nggak bisa gitu. Anak-anak tuh nggak bisa fokus Bu, juga banyak selama keluhan begini Bu, yang ke tempat saya Bu. Anak-anak daring, tapi habis itu mereka main game, main video gitu, orang tuanya kan nggak nemenin nih. Jadi dia hanya dengerin gurunya, tapi dia main game. Jadi akhirnya kan nggak denger apa-apa, nggak bisa apa-apa. Matematika katanya ujian tuh nggak ada yang kosong. Nah, kalau itu yang nggak, kalau saya sebaiknya kalau yang itu memang dilarang. Jadi kalau pas daring memang, karena memang gadgetnya tuh kan memang gadget yang sama nih, yang untuk daring sama yang untuk main game. Jadi dia nggak bisa, pada saat daring dia nggak bisa main game. Gitu. Kalau jadi dia jangan diberi gadget lain selain khusus untuk yang daring itu. Jadi waktu daring ya, kalau itu strict ya, maksudnya memang saat daring ya daring. Kalau dia soal dia lari-larian di tempat itu ya udah saya biarin, asal dia tidak main game dan video, karena itu memang memecah konsentrasi dia ya. Kalau video lain dia sementara dia gurunya ngomong, dia main game itu kan konsentrasinya kan ke gamenya bukan ke gurunya. Tapi kalau misalnya dia gurunya pas memberikan materi pada saat daring, tapi hanya videonya yang dimatikan, lalu dia cuma gini-gini di kursi, jadi tapi dia itu masih mendengarkan, jadi dia nggak melakukan hal lain selain itu. Cuma memang dia nggak bisa diem gitu Bu. Itu kalau yang anak saya sih gitu. Nah untuk yang ibu-ibu lain, kalau menurut saya, bagi saya strict, pada saat daring ya daring, tidak melakukan game, tidak main game atau tidak menonton video lain gitu. Kalau setelah daring terserah. Nah, itu pun saya juga memberikan aturan setelah daring tugasnya dikerjakan dulu yang dari guru-gurunya, kan dikasih tugas tuh, dan kita bisa cek kok itu di Google Classroom, itu bisa cek ininya, tugas mana yang belum dikerjakan, tugas mana yang sudah dikerjakan, kita bisa cek. Nggak tahu kalau sistem di sekolah lain memakai apa, tapi kalau di Google Classroom nggak ada. Nemenin mereka buat tugas juga nggak ada kesulitan Bu? Ada tugas, nggak ada gitu. Jadi kita masing-masing bagi gitu. Kalau yang ngaji, kemudian bahasa Arab gitu tuh ayahnya gitu, bahasa Jawa itu sama ayahnya, kalau matematika, bahasa Inggris itu sama saya gitu, saya nemenin bikin tugas, prakarya sama ayahnya gitu. Oke, thank you. Jadi contoh buat kami semua ini, terutama anak-anak muda yang mungkin keluarga muda, nggak usah takut. Nggak usah takut, santai aja. Maksudnya kita nikmati aja. Soalnya kalau kita nggak nikmati dalam kondisi kayak gini, kita sendiri yang stres. Gitu. Jadi selain itu, ya saya itu tadi, selain menghilangkan bosan di rumah, kan ya saya juga nyari kegiatan yang menyenangkan hati saya. Ya menyenangkan hati saya tuh yang bisa tetap diem di rumah itu ya itu tadi, bikin garnish, carving, terus bikin pesanan tumpeng. Oke, thank you banget Bu Lila sudah bersedia ngobrol dengan saya. Semoga pembicaraan kita memang bermanfaat buat banyak orang. Thank you Oma Linda sudah diundang di acara podcast-nya Oma Linda Wahyudi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat para orang tua di luar, juga buat para anak muda. Artinya
teruslah belajar dan jangan takut menikmati proses. Karena memang proses itu yang harus kita lalui untuk menjadi sukses gitu. Pasti banyak kesalahan yang kita, kayak saya membuat carving itu, alah Bu, ngabisin banyak semangka, ngabisin banyak pepaya, itu sampai apa ya, dicacah-cacah, diuek-uek gitu. Tapi ya itu prosesnya memang, dan saya bisa sampai sekarang. Oke, thank you. Sampai jumpa, salam sehat ya. Ibu sukses selalu. Salam sehat. Ya. Sukses juga buat Oma Linda. Terima kasih.